Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini kita kembali di pertemuan yang ke-16 ya. Kemarin di pertemuan yang terakhir kita membahas berkaitan tentang perlindungan hukum dan pertanggungjawaban dalam bentuk hukum administrasi negara. Ya, sebelumnya saya sapa terlebih dahulu teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia tentunya. Amin. Oke, akan Ibu lanjutkan. Kali ini Ibu tidak membuat PowerPoint, hanya saja Ibu ingin mereview hasil dari diskusi teman-teman minggu lalu yang sudah Ibu salin di sini. Ibu data dari e-learning begitu ya. Kemarin Ibu pilih untuk 3 pemantik, yang mana pemantik masing-masing sudah menyampaikan pernyataan sekaligus pertanyaan berkaitan tentang hal yang akan didiskusikan. Oke, Ibu akan mereview yang pertama, itu pemantik dari Muhammad Ulil Absor, gitu ya. Kemarin Ulil menanyakan berkaitan tentang pendapat dari teman-teman, bagaimana jika pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam tanda kutip di sini pemerintah bertindak sebagai pejabat, bukan badan hukum. Nah, kemudian bagaimana proses hukumnya seperti itu. Banyak sekali pendapat dari teman-teman yang sudah disampaikan. Ada banyak yang benar, ada juga beberapa yang mendekati benar, dan mungkin ada juga yang kurang dari yang Ibu harapkan. Ini saja banyak dari teman-teman menyampaikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah memang dapat diproses dengan caranya tersendiri. Nah, di sini Ibu sudah menandai salah satu jawaban dari yang Ibu warnai kuning, dari Intan Dara Lestari, di mana Intan menjawab dari pertanyaannya Ulil bahwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum, artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain. Begitu ya. Nah, hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, proses hukumnya adalah dengan melihat unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya terlebih dahulu. Pihak yang dirugikan dapat menggugat ke peradilan umum untuk meminta yang mana nanti berkaitan tentang ganti rugi, bisa berupa uang, kemudian mengembalikan keadaan semula atau konsekuensinya. Nah, kemudian perlindungan hukum yang diberikan kepada orang atau badan hukum perdata atas perbuatan melawan hukum oleh penguasa bisa berupa upaya administrasi, peradilan umum, dan diperiksa di pengadilan tata usaha negara. Nah, dari jawaban Intan ini yang Ibu rasa sudah spesifik dalam menjawab pertanyaan dari Ulil ketika pejabat pemerintah, di mana pejabat pemerintah itu berkedudukan di sini atau bertindak sebagai pejabat, bukan perseorangan atau mewakili badan hukum. Kemudian bagaimana prosesnya? Kalau Intan sendiri menjawab itu sudah detail ya, ketika pemerintah menjalankan fungsinya sebagai seorang person pribadi, dan ketika pejabat tersebut berperan sebagai seorang pejabat dari suatu instansi. Intan menyampaikan bahwa ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan hukum di mana merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum, jelas itu melanggar pasal 1365 yang sudah tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan ketika pemerintah dalam melakukan perbuatan melawan hukum tapi dia posisinya adalah sebagai seorang pejabat di instansi tertentu misalkan, maka dia bisa dikenakan tindakan hukum atau prosedur perlindungan hukumnya secara preventif maupun secara represif. Represif berupa pencegahan, preventif berupa tindakan akibat dari hukum yang dia lakukan, sebagai berkaitan nanti langkahnya upaya administratif, peradilan umum ataupun petun. Yang jelas di sini adalah ketika pejabat pemerintah dalam hal menjalankan profesinya sebagai seorang pejabat, artinya konkretnya dia sudah melakukan adanya pelanggaran hukum berkaitan tentang hukum administrasi pemerintahan, sehingga konsekuensi hukumnya adalah dia mendapatkan konsekuensi hukum upaya administrasi ini, begitu ya Intan ya, Ulil ya. Dan bisa ketika upaya hukum administrasi tidak dapat diselesaikan, kemudian masuk ke ranah pengadilan tata usaha negara. Nah, yang peradilan umum ini mohon maaf Ibu hilangkan ya.
Oke, karena peradilan umum ketika seseorang pejabat yang dia bertindak atau melakukan suatu perbuatan hukum yang merugikan orang lain berkaitan tentang privasi dari apa yang dia jalankan. Seperti contohnya yang kemarin Ibu sampaikan, memang tidak dapat dipungkiri ketika seseorang menjabat sebagai mungkin kepala dinas atau sebagai seorang pimpinan di dalam instansi, itu dia melakukan adanya istilah jual beli barang inventaris ataupun perjanjian sewa menyewa terkait tentang pemanfaatan barang yang merupakan aset dari instansi tersebut. Misalkan instansi Angkatan Darat memiliki aset berupa tanah atau Badan Pertanahan Nasional memiliki aset berupa mobil dan sebagainya. Hal-hal tersebut kan itu dibutuhkan adanya suatu perjanjian seperti itu ya. Nah, di dalam lingkup hukum administrasi negara, pejabat tersebut dapat berperan dia ketika menjalankan profesinya sebagai seorang kepala dinas, ya maka dia harus menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor hukum yang ada. Ketika melakukan perjanjian jual beli atau melakukan perjanjian sewa menyewa, ya lakukanlah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan seperti itu. Nah, ketika perbuatan tersebut ternyata misalkan dari oknum pejabat tersebut menyalahgunakan wewenang yang sudah dilakukan, kemudian misalkan mobil dinas pertanahan, misalkan yang dimiliki oleh dinas pertanahan dijual oleh kepala dinasnya sendiri, misalkan seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh konkret yang bisa kemudian diproses di lingkup peradilan umum, yang mana seorang pejabat instansi pemerintah tersebut istilahnya dia bisa diindikasikan melakukan suatu tindak pidana. Tindak pidana apa? Penggelapan, seperti itu. Nah, ketika ini ranahnya tindak pidana, maka pejabat tersebut dapat diproses secara umum di peradilan umum, pengadilan negeri, karena ini lingkupnya merugikan orang lain juga. Siapa yang dirugikan? Ya orang yang membeli mobil tersebut, karena orang tersebut tidak tahu menahu bahwa ternyata mobil tersebut ada mobil inventaris yang dimiliki oleh dinas X, misalkan seperti itu. Nah, ranah tersebutlah yang kemudian dapat diposisikan sebagai suatu tindak pidana yang mana dilakukan oleh pejabat pemerintah, yang bisa juga dilakukan adanya suatu konsekuensi hukum, ada pemidanaan seperti itu. Nah, kemudian yang contoh lainnya yang berkaitan tentang administratif, misalkan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, pejabat pemerintah dalam melakukan pelayanan publik, misalkan kepala dinas X melakukan maladministratif dalam rangka memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Jadi ketua dinas tersebut tidak mengizinkan misalkan desa X untuk bisa mendapatkan fasilitas umum dengan baik. Nah, ini menjadi contoh yang tidak baik bagi warga masyarakat. Karena apa? Karena pemerintah sendiri misalkan pejabat X tersebut sudah diberikan tugas dan wewenang yang mana untuk pelayanan terhadap masyarakat. Ketika beliau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan tupoksi tersebut, maka dapat dikenakan suatu pelanggaran administratif, yang ini kemudian baru bisa diproses di ranah hukum administrasi negara ketika memang tidak adanya suatu indikasi perbuatan pidana maupun perdata, maka dapat diproses secara administratif terlebih dahulu. Itu ya teman-teman, saya harapkan bisa memperbandingkannya. Oke, ini berkaitan tentang pertanyaan ulil. Ada satu jawaban yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian pertanyaan kedua, pemantik yang kedua adalah dari Safira. Dari Safira itu menanyakan apa fungsi penegak hukum dalam HAM. Ini sudah ada materi di awal sebenarnya, hanya saja saya akan tegaskan kembali bahwa ini saya menandai beberapa jawaban dari teman-teman. Ada salah satunya Sylvia dan ada juga dari Nurlaili.
bahwa fungsi dari tadi yang dikatakan oleh Sylvia, perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara, jawaban Sylvia adalah yang pertama, mengatur dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai gagasan negara hukum yang melatar belakangnya, yaitu negara hukum Pancasila. Oke. Kemudian pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, fungsi jaminan hukum, yaitu bahwa masyarakat diberikan perlindungan bila mana sikap tindak penyelenggaraan administrasi negara menimbulkan kerugian terhadapnya. Saya tidak akan Ibu tanggapi lebih lanjut karena sudah jelas ya. Kemudian menurut Mengkaili, fungsi perlindungan hukum pada HAN itu adalah perlindungan HAN lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap, tindak, atau perbuatan hukum pemerintah yang berdasarkan hukum positif di Indonesia. Fungsinya di mana keputusan sebagai sebuah instrumen hukum dalam melakukan tindakan hukum sepihak, ya, yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum terhadap warga negara. Oleh karena itu, diperlukan sekali hukum bagi warga negara terhadap tindakan hukum pemerintah. Walaupun tidak disebutkan secara spesifik ya, seperti apa perlindungan hukum tersebut dapat diberikan kepada warga negara, tapi ini menjadi salah satu fungsi dari perlindungan hukum dalam HAN untuk dapat menjaga agar pemerintah tersebut tidak melakukan suatu perbuatan semena-mena, karena pemerintah diberikan wewenang untuk menciptakan sebuah instrumen di mana instrumen tersebut bisa dilakukan secara sepihak. Nah, ketika pemerintah melakukan secara sepihak, kalau tidak ada perlindungan hukumnya, pemerintah tersebut akan melakukannya dengan semena-mena. Maka dari itu, fungsi dari perlindungan hukum untuk mengikat atau mengontrol dari pemerintah itu sendiri. Oke. Nah, ini kemudian ada tambah juga dari jawaban Kovar, bahwa Kovar menyebutkan ada teori dari J.S. Kansil bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran, fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Nah, kemudian menurut Kovar bahwa perlindungan hukum dalam hukum administrasi negara adalah sebagai pengawas atau mengawasi segala kegiatan administrasi pemerintahan untuk memastikan kebijakan atau peraturan yang diberikan sesuai dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama, baik untuk masyarakat maupun warga negara. Perlindungan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menghukum pemerintah, baik merupakan suatu konsekuensi bagi pemerintah dalam menjalankan jabatannya. Jadi ketika salah melakukan pelanggaran, penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan warga masyarakatnya. Oke, sudah cukup jelas menurut saya ya, saya tidak perlu menjelaskan kembali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pemantik yang ketiga dari Reni. Reni menanyakan berkaitan tentang ketika terjadinya jual beli tanah, tetapi salah satu pihak yang membelinya merasa rugi akan tanah tersebut. Nah, bagaimana cara atau upaya hukum untuk melindungi pihak yang merasa dirugikan? Tepat sekali jawaban dari Abel, mencantumkan pasal 1365 KUHP, yang mana setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Berarti ini ranahnya lebih ke perbuatan perdata ya, karena jual beli tanah yang mana Reni tidak terlalu menjelaskan secara spesifik, jadi Ibu rasa ini ranahnya lebih ke hukum perdata karena kesepakatan jual beli. Kemudian makanya Ibu menggarisbawahi berkaitan dengan jual beli itu ada tercantum di dalam pasal 1365. Ketika seseorang merasa adanya suatu kerugian, maka seorang yang melakukan kerugian terhadap orang lain itu berhak untuk mengganti kerugian tersebut. Oke, gitu ya untuk Reni. Jadi ini juga ada tambahan yang Ibu warnain, ada dari Andi dan Dia Rahma, bahwa Andi menambahkan, oleh karena jual beli tanah merupakan suatu perjanjian, maka kasus yang dipaparkan oleh Mbak Reni merupakan contoh perjanjian jual beli. Oke, benar ya. Dalam perjanjian jual beli,
Terdapat unsur naturalia yang mana penjual harus menjamin cacat, atau kekurangan yang tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, pembeli yang merasa merugi setelah membeli tanah tersebut dapat menggugat penjual. Berarti benar ranahnya kan ranah perdata. Dan Rudiah Rahmah melakukan transaksi jual beli tanah atau kesepakatan di antara kedua belah pihak harus benar-benar matang untuk meminimalisir perasaan rugi dari salah satu pihak. Oleh karena itu, KUHP mengakomodir adanya pasal 1365, orang yang melakukan kerugian terhadap orang lain, dia berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, Ibu tegaskan kembali bahwa berkaitan tentang perjanjian jual beli, kesepakatan antara dua belah pihak itulah menjadi tolak ukur yang harus bisa disepakati bersama. Ketika perjanjian hanya disepakati oleh salah satu pihak, artinya perjanjian tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian, karena esensialnya dari perjanjian, salah satu dari unsur perjanjian itu adalah adanya kesepakatan. Ketika hanya satu pihak, berarti perjanjian tersebut bersifat perjanjian baku, itu tidak disarankan untuk bisa diberlakukan karena nanti akan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Baik, ini ranahnya lebih ke hukum perdata. Baik, oke, ini ada tambah lagi Gofar Ali. Gofar Ali juga sama menyantumkan pasal 365 dan dipertegas oleh Gofar bahwa pihak yang merasa dirugikan bisa menggugat di pengadilan, diproses secara perdata. Oke. Baik, itu ya yang dapat Ibu klarifikasi berkaitan tentang diskusi yang teman-teman sampaikan kemarin. Oke, akan Ibu tambahi materi berkaitan tentang perlindungan hukum dalam HAN. Nah, ini nanti akan Ibu share beberapa tulisan dalam jurnal yang nanti dapat menambah wawasan teman-teman berkaitan tentang perlindungan hukum selain yang dapat Ibu sampaikan, begitu ya. Oke, karena ini mungkin Ibu bisa bocorkan materi ini materi yang terakhir di mata kuliah kita hukum administrasi negara, sehingga setelah selesai materi ini Ibu rasa nanti kita lebih ke diskusi-diskusi, kemudian kita bisa mereview materi-materi yang sebelumnya, dan Ibu harapkan nanti ada sesi di mana teman-teman dapat mengapresiasikan diri teman-teman sendiri dalam bentuk paparan presentasi yang nanti Ibu akan tanggapi dan teman-teman lainnya juga akan tanggapi. Nah, sebelum masuk ke pertemuan-pertemuan seperti itu, Ibu akan selesaikan terlebih dahulu. Ini hal yang penting untuk saya sampaikan di hukum administrasi negara. Teman-teman harus tahu bahwa salah satu perlindungan hukum di ranah hukum administrasi negara itu adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Oke, tugas pertama teman-teman nanti silahkan teman-teman download undang-undang tersebut. Undang-undang yang sudah banyak beredar di internet, teman-teman bisa searching, langsung nanti bisa menemukan. Dan Ibu harapkan teman-teman dapat mempelajarinya lebih spesifik dan lebih mendalam lagi. Sebelumnya akan Ibu sampaikan bahwa berkaitan tentang undang-undang ini, undang-undang yang diterbitkan ketika zaman ini Presiden Bambang Susilo Yudhoyono ya. Tahun 2014 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini di bulan Oktober menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini, Undang-Undang tentang administrasi pemerintahan, walaupun pada era atau awalnya masih banyak terdapat pro kontra dari penerbitan undang-undang ini, ya ini masih menjadi tugas di kalangan para akademisi untuk mengkritisi undang-undang tersebut. Salah satunya juga waktu itu ketika awal penerbitan undang-undang ini di tahun 2015 Ibu mendapatkan tugas untuk menjadi salah satu pengkritis dari penerbitan undang-undang tersebut. Harapannya nanti bisa untuk perbaikan selanjutnya. Namun sebelum adanya mungkin review atau perbaikan dari undang-undang ini, ya masih banyak pasal-pasal juga yang teman-teman dapat dan masih bisa untuk dipelajari untuk kita bersama, seperti itu ya. Jadi tetap akan Ibu sampaikan berkaitan tentang undang-undang ini, berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintah, bahwa ini sudah menjadi hak dari pemerintah, karena undang-undang ini juga menjadi
suatu bentuk perlindungan hukum kepada warga masyarakat, di mana untuk menjamin penyelenggaraan dari tugas-tugas negara, sebagaimana juga dituntut bahwa di negara kita adalah negara hukum, sehingga sesuai dengan pasal 27, mungkin teman-teman dalam diskusi kemarin juga ada yang menyebutkan pasal 27 ayat 1 ya. Kemudian pasal 28 tentang hak-hak warga negara. Nah, berdasarkan hal tersebut, warga masyarakat itu tidak menjadi objek, melainkan subjek yang aktif terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah. Bagaimana warga masyarakat atau warga negara dapat mengapresiasikan bahwa itu merupakan hak loh dari warga masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah, seperti itu. Nah, maka dari itu diterbitkanlah undang-undang ini, di mana mengakomodir warga masyarakat untuk dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah tersebut. Nah, dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini teman-teman bisa catat di latar belakang, mungkin nanti teman-teman bisa baca di penjelasannya, tapi mungkin akan ibu review bahwa pertama, pertimbangan yang melatar belakangi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini diterbitkan adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya harus mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan yang baik dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan itu menjadi alasan seseorang dapat mengajukan permasalahan atau gugatan ke ranah administrasi negara. Sehingga latar belakang dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ini untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya yang harus mengacu AAUPB dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, peraturan mengenai administrasi pemerintahan diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum baik bagi warga negara maupun pejabat pemerintahan. Jadi undang-undang ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, salah satunya seperti itu latar belakang dari adanya undang-undang ini. Kemudian yang ketiga, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintah, di Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan ini menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi memang untuk mewujudkan pemerintahan yang baik bagi pejabat khususnya, undang-undang ini kemudian dibentuk. Nah, menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, perlu kemudian dibentuklah undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini berdasarkan kepada tiga hal tersebut. Yang pertama, karena memang penyelenggaraan pemerintah perlu ditingkatkan kualitasnya dan tetap harus berpegang teguh dalam mengacu asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, dalam menyelesaikan permasalahan pemerintahan itu perlu dapat memberikan solusi, dan ini merupakan solusi untuk perlindungan hukum bagi masyarakat, adanya undang-undang ini. Yang ketiga tadi, bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, secara intinya seperti itu. Oke, ini pertimbangan-pertimbangan yang dapat teman-teman baca tadi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kemudian menyelesaikan permasalahan dengan pemerintahan, mewujudkan pemerintahan yang baik, dan hal tersebut ini menjadi pertimbangan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Oke, seperti juga sama dengan undang-undang yang lainnya, ada ketentuan umum yang menjadikan dasar dari dibentuknya undang-undang tentang administrasi negara ini. Nah, nanti untuk lebih spesifiknya teman-teman dapat pelajari secara mandiri ya berkaitan tentang undang-undang tentang administrasi negara ini.
Kemudian secara umum Ibu akan sampaikan bahwa berkaitan tentang undang-undang tentang administrasi pemerintahan ini, Ibu akan sampaikan bahwa di sini kita mengacu atau merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 khususnya ya, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ya teman-teman kita sudah tahu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu juga menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia itu harus berdasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum, gitu kan ya teman-teman. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara. Dengan demikian tidak berdasarkan pada kekuasaan ataupun kepada sesuatu kewenangan yang melekat pada kedudukan penyelenggaraan pemerintah itu sendiri. Jadi merujuk pada bahwa negara kita adalah negara hukum dan prinsipnya adalah prinsip kedaulatan rakyat, bukan kepada kekuasaan. Itu yang perlu digarisbawahi dan harus ditekankan dari sekarang ini berkaitan tentang lingkup pemerintahan. Nah, kemudian penggunaan dari kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Nah, warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Namun dalam hal ini warga masyarakat dapat berwenang sebagai subjek, di mana dapat memonitoring, dapat mengawasi, dapat mengontrol hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi warga masyarakat tidak perlu khawatir dan takut ketika masyarakat melakukan suatu perbuatan semena-mena, karena pengawasan terhadap keputusan dan atau tindakan pemerintah itu bisa dilakukan oleh warga masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip penegakan hukum yang lebih efektif bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat tersebut. Kemudian berkaitan juga tentang tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu juga seharusnya pemerintah lebih mengedepankan hal tersebut. Nah, intinya bahwa undang-undang ini diperlukan dalam rangka untuk memberikan jaminan kepada warga masyarakat yang semula menjadi objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum, kemudian merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat yang teraplikasi dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 tadi itu ya. Jadi pengaturan administrasi pemerintahan dalam undang-undang ini menjamin bahwa keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintah terhadap warga masyarakat tidak dapat dilakukan dengan semena-mena karena ada pengontrolnya, batu ujinya juga. Begitu ketika pemerintah kemarin yang saya sampaikan, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan tentang asas-asas pemerintahan yang baik, yaitu berarti bisa diuji material kembali, bisa diuji kembali ataupun bisa digugat di ranah pengadilan tata usaha negara. Gitu ya. Dengan undang-undang ini maka warga masyarakat tidak akan mudah menjadi objek kekuasaan negara. Harapannya seperti itu. Undang-undang ini juga merupakan transformasi dari asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dipraktikkan selama puluhan tahun. Teman-teman tahu tentang asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dikonkretkan dengan norma hukum yang mengikat. Oke, kemudian undang-undang ini juga tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga keberadaan dari undang-undang ini benar-benar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik bagi semua badan atau pejabat pemerintahan. Sehingga ini di dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di awal ini bahasan berkaitan tentang asas, tujuan, ruang lingkup, kemudian hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kemudian berkaitan juga tentang kewenangan pemerintah yang nanti dapat diakomodir di dalam undang-undang administrasi pemerintahan ini. Nah,
Berkaitan dengan hal tersebut, di pertemuan kali ini Ibu akan memberikan semacam tugas nih. Jadi teman-teman bisa mereview apa yang Ibu sampaikan tadi, khususnya berkaitan tentang perlindungan hukum bagi warga masyarakat berkaitan tentang posisi atau kewenangan pemerintah. Dalam hal ini diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 ini, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Silahkan direview apa yang sudah Ibu sampaikan tadi dan silahkan teman-teman menambahkan hal-hal yang menurut teman-teman itu urgent untuk teman-teman sampaikan atau teman-teman ulas dalam undang-undang ini. Misalkan teman-teman menyebutkan, Ibu, dalam pasal 1 itu bertujuan tentang tujuan dari undang-undang ini, saya rasa ini penting karena tujuan itu kan merupakan alas hak dasar yang seseorang itu dapat menciptakan suatu produk hukum. Maka saya kiranya penting untuk dalam produk hukum selalu menyampaikan terkait dengan tujuan. Nah, bisa dikaitkan juga dengan perbuatan hukum pemerintah. Silahkan teman-teman ulas di dalam pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ini. Intinya silahkan juga direview Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 ini di pertemuan ini. Silahkan review tersebut bisa disampaikan singkat saja, bisa disampaikan singkat setelah teman-teman membaca dan mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Kemudian silahkan teman-teman rangkum dan teman-teman tuliskan di kolom tugas yang ada di e-learning nanti. Di e-learning nanti sudah Ibu sudah Ibu setting, teman-teman dapat menuliskan apa yang teman-teman review dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Begitu ya, bukan di kolom forum diskusi, karena kalau kolom forum diskusi itu Ibu khawatirkan terbaca oleh kawan yang lain dan saya takutnya kawan yang lain yang belum mengerjakan hanya mengkopas, copy paste dan mengubah kata-katanya sedikit gitu. Jadi Ibu rasa itu untuk mencegah hal tersebut bisa dilakukan, sehingga Ibu ada setting di e-learning itu khusus untuk menuliskan tersendiri di kolom tugas itu review dari teman-teman secara singkat. Begitu? Baik, semoga teman-teman dapat memahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan. Ketika ada hal yang ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Oke, seperti itu. Ini sudah Ibu sampaikan berkaitan tentang salah satu produk perlindungan hukum bagi warga masyarakat, adanya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian video yang Ibu dapat buat. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.